Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama yang pertama Wahid Fatur Rahman G1231023, yang kedua Muhammad Nur Wahid G1231077, dan saya Muhammad Yusuf Abdullah G1231102. Pada hari ini akan menyampaikan materi presentasi yang sudah kami persiapkan dengan judul Kaidah Tafsir Muhammadiyah. Selanjutnya kita langsung akan memulai presentasi dengan sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi yang pertama, latar belakang dan pendahuluan akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nur Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Ya, sekali ini saya akan menyampaikan tentang latar belakang alasan kita mengangkat judul Kaidah Tafsir Muhammadiyah. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat agung. Al-Quran merupakan kitab suci yang selalu menarik untuk dibahas. Ia adalah sumber dari seluruh ilmu pengetahuan. Kandungan isi Al-Quran memang selalu menarik untuk dikaji. Dan luar biasanya Al-Quran adalah semakin kita mengkajinya, semakin luas ilmu yang akan kita peroleh. Sebagai kitab suci yang tidak larut dikekang oleh zaman, Al-Quran tidak hanya cukup dibaca sekali saja, tapi harus diinterpretasikan atau diamalkan. Oleh karena itu, pesan-pesan Al-Quran selalu kontekstual dengan zamannya. Hal ini dikarenakan Al-Quran tidak pernah mati untuk ditafsirkan dan tidak daburi isi kandungannya. Bahkan Muhammad Arqam sebagaimana dikutip oleh Quraishihab menjelaskan bahwa Al-Quran mempunyai kemungkinan arti yang tidak terbatas, sehingga ayat-ayatnya selalu terbuka dengan arti menerima interpretasi baru, serta tidak pernah tertutup dengan interpretasi tunggal. Bukti bahwa interpretasi Al-Quran selalu sejalan dengan zaman adalah banyaknya muncul penafsiran atau kitab-kitab tafsir, baik yang ditulis masa klasik maupun masa modern atau kontemporer. Kemunculan kitab-kitab tafsir merupakan salah satu usaha untuk menghidupkan Al-Quran agar nilai-nilai kandungan bisa terus diamalkan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadikan pemahaman dan penafsiran yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan pemahaman umat. Seiring berjalannya zaman, penafsiran pun meluas dengan berbagai corak dan metode. Penafsiran Al-Quran bukan hanya dilakukan oleh orang Arab saja, tapi berkembang ke berbagai negara dengan bahasanya masing-masing, termasuk Indonesia. Perkembangan tafsir di Indonesia bisa dilihat dengan munculnya kitab-kitab tafsir karya ulama Nusantara seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan karyanya yang berjudul Terjuman Al-Mustasafid yang ditulis dalam bahasa Melayu. Lalu juga ada Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir lil Ma'alim At-Tanzil atau versi pertamanya yang berjudul Malah Labid lil Kashfil Ma'an Quran Majid. Tak lupa juga produk tafsir yang menjadi masterpiece mufassir Indonesia adalah Tafsir Al-Misbah karya Quraishihab yang ditulis selama 4 tahun yang terdiri dari 5 jilid. Dari semua karya kitab tafsir yang ada, pastinya tidak bisa terlepas dari subjektivitas penulisnya, sehingga kadang-kala ada beberapa tafsir yang menyimpang atau keluar dari kaidah penafsiran yang telah ditentukan oleh ulama. Berangkat dari inilah, maka pengetahuan tentang kaidah-kaidah tafsir sangat diperlukan, sehingga tafsir yang ada tidak dianggap menyimpang dan dapat diterima sebagai penafsiran yang benar atau lurus. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudara Muhammad Nur Wahid. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian kaidah tafsir akan disampaikan oleh Saudara Wahid Fatur Rahman.
padanya dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kaidah tafsir. Istilah kaidah tafsir dalam bahasa Arab adalah qawaid at-tafsir. Dan perkataan qawaid at-tafsir terdiri dari kata qawaid yang disandarkan pada kata tafsir. Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah yang berarti undang-undang, aturan, dan azas. Dalam bahasa Indonesia, kaidah berarti rumusan, azas-azas yang menjadi hukum, aturan-aturan yang tertentu atau patokan dalil. Dalam Al-Quran, kata qawaid ditemukan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, Quran Surat An-Nahl ayat 26, yang berarti dasar-dasar, fondasi, dan tiang. Dengan demikian, kaidah-kaidah mengandung arti undang-undang, aturan-aturan, azas-azas, fondasi atau patokan. Adapun kata tafsir merupakan bentuk masdar dari kata kerja ma'lum, fassaro yufassiru, yang secara etimologis berarti jelas, nyata, dan menjelaskan. Dari segi leksikologis, berarti menjelaskan, membuka sesuatu yang tertutup dan menjelaskan yang sukar. Dalam Al-Quran, kata tafsir dijumpai pada Quran Surat Al-Furqan ayat 33 yang berarti penjelasan. Dari sudut terminologis, ulama berbeda pendapat dalam memberi definisi tafsir. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang dengannya diketahui pemahaman kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penjelasan akan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Sedangkan menurut Az-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia dan mencakup di dalamnya memahami makna dan penjelasan yang dimaksud. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya pengertian kaidah tafsir oleh Saudara Wahid Fatur Rahman. Selanjutnya adalah macam-macam kaidah tafsir yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Yusuf Abdullah. Macam-macam atau jenis-jenis penafsiran kaidah tafsir di dalam buku berjudul Ulumul Quran yang disusun oleh Ahmad Syadali dan Ahmad Rafi'i dijelaskan bahwa tafsir Al-Quran ditinjau dari segi sumbernya ada 3 macam, yaitu tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir bil iziwaji. Yang pertama, tafsir bil maksur, ini sudah cukup familiar di kita, adalah tafsir yang biasa juga disebut tafsir Quran bil Quran. Juga disebut dengan tafsir berriwayah atau tafsir bil manqul, yaitu tafsir Al-Quran yang dalam menafsirkan ayat-ayatnya didasarkan atas sumber penafsiran yang pertama dari Al-Quran sendiri, yang kedua dari riwayat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari riwayat para tabi'in. Pada penafsiran tafsir bil maksur, ayat-ayat Al-Quran itu diambil dari sumber-sumber yang berhubungan dengan makna ayat yang akan ditafsirkan. Lalu disebutkan penafsirannya berdasarkan riwayat, nukilan atau kutipan, menukil dari Nabi, dan harus menghindari riwayat-riwayat yang dhaif atau lemah, apalagi palsu. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Para mufasir kalau sudah bertemu pada riwayat tersebut, maka mereka tidak lagi berijtihad di dalam menjelaskan maksud ayat yang ditafsirkan dan tidak mencari penafsiran dari sumber yang lain. Bahkan mereka harus menghindari keterangan yang tidak ada manfaatnya karena tidak ada dalilnya. Jadi komitmen pada tafsir bil maksur ini ketika sudah ditemukan penafsirannya dari ayat A, ternyata penafsirannya menggunakan ayat ini, ayat B atau C, maka itu tidak lagi ulama itu berijtihad dengan pandangan pribadinya, tapi mencukupkan dengan tafsir ayat bil ayat atau dengan hadis atau dengan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Sering juga disebut dengan tafsir bid dirayah atau tafsir bil manqul, yaitu tafsir Al-Quran yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntunan kaidah bahasa Arab dan kesastraannya, teori ilmu pengetahuan, setelah dia menguasai sumber-sumber tadi. Jadi ini bisa dibilang kebalikannya dari tafsir bil maksur yang menggunakan ayat
dan menghindari pemikiran atau ijtihad pribadi, justru tafsir bir-ra'yi ini menggunakan pemikiran dan ijtihad. Seperti itu. Pada tafsir bir-ra'yi, mufassir menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan hanya berpegang pada pemahaman mereka sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada pendapat semata, sehingga terkadang tidak disertai bukti-bukti jelas dari ayat itu sendiri. Hal ini bisa berakibat pada penyimpangan terhadap kitabullah. Karena itulah terhadap tafsir bir-ra'yi ini para ulama memiliki pendapat yang berlainan. Ada yang membolehkannya dan juga ada yang mengharamkannya. Dikatakan haram kalau memang tidak ada dasar sama sekali dalam Al-Quran atau dilakukan tanpa dasar kaidah bahasa Arab dan pokok-pokok hukum syariat dan hanya untuk memenuhi kemauan nafsu belaka. Sebagian ulama yang membolehkan penafsiran dengan menggunakan metode bir-ra'yi ini mensyaratkan kepada mufasir untuk memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufasir. Kalau tidak, maka tidak boleh juga. Jadi, tafsir bir-ra'yi ini ada sebagian yang mengharamkan, ada yang sebagian yang membolehkan. Tapi pun yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Dan yang ketiga, yaitu tafsir bil iziwaji, disebut juga dengan metode campuran atau tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi, yaitu penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayah yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat. Tafsir semacam ini banyak ditulis pada tafsir modern dan muncul sesudah kebangkitan kembali umat Islam. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan bahwa penerapan cara penafsiran ini dalam menafsirkan Al-Quran dilakukan oleh penafsirnya dengan memelihara sebaik-baiknya hubungan antara nakal dan akal, serta antara riwayah dan diroyah. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat penafsir yang telah terdahulu, tetapi menggunakan juga tinjauan pengalamannya sendiri. Inilah tafsir jenis-jenis atau macam-macam kaidah penafsiran. Selanjutnya adalah kaidah tafsir Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Saudara Wahid. Kembali, kami persilahkan. Kaidah tafsir Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan metode penafsiran yaitu tafsir bir-ra'yi yang dikenal di kalangan Muhammadiyah dengan tafsir yang bersifat ijtihadi atau pemikiran. Sehingga dalam perkembangan penafsirannya tidak hanya menggunakan pendapat ulama semata, namun juga menginterkonteksikan dan mengkorelasikan dengan ayat lain, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Dua metode yang digunakan dalam menghantarkan penafsirannya adalah metode tahlil dan maudu'i. Penafsiran tersebut dilakukan Muhammadiyah agar Al-Quran benar-benar menjadi sholihun likulli zaman wal makan, sesuai dengan segala waktu dan tempat, sehingga ajarannya dapat dipahami dan diaplikasikan dalam dunia nyata. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Kesimpulan, tafsir Muhammadiyah adalah tafsir bir-ra'yi, namun corak bir-ra'yi yang lebih populer dan dikenal di kalangan Muhammadiyah dengan sebutan tafsir ijtihadi, tafsir yang bersifat ijtihad untuk memahami Al-Quran. Sehingga dalam perkembangan penafsiran Muhammadiyah tidak mengandalkan pendapat semata, tetapi menginterkoneksikan dan mengkorelasikan dengan ayat lain, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, untuk mengantarkan kepada corak penafsirannya yang memiliki karakteristik ar-ra'yi. Muhammadiyah menggunakan dua metode yang digagas oleh para ahli tafsir, yaitu metode maudu'i tematis dan metode tahlili, yaitu analitis. Metode maudu'i diterapkan Muhammadiyah ke dalam karya tafsir yang berjudul Tafsir Tematik Al-Quran dengan Hubungan Sosial Antar Umat Beragama, sedangkan metode tahlili diterapkan pada karya tafsir yang berjudul Tafsir Al-Quran Corak, dan dua metode penafsiran yang dikembangkan Muhammadiyah adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi sehingga Al-Quran menjadi salihun likulli zaman wa makan, seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Wahid. Kurang lebih ini yang dapat kami presentasikan tentang kaidah tafsir Muhammadiyah. Semoga apa yang
bermanfaat bisa didapatkan, yang kurang bisa dilengkapi dan disempurnakan melalui kritik, saran, dan masukan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, apakah ada tambahan dari teman anggota yang lain? Cukup. Cukup, Dari oke. saya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.